Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti di sesi pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materinya, kemudian nanti saya buka sesi tanya jawab di sesi kedua. Ya, kita 2 minggu nggak ketemu ya, mudah-mudahan masih ingat dengan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas terkait distribusi normal ya, bagaimana menghitung distribusi normal, kemudian memanfaatkan tabel distribusi normal, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa. Nah, sekarang kita akan belajar aplikasi dari distribusi normal. Jadi, kita nanti akan mencoba menyelesaikan beberapa permasalahan dengan menggunakan distribusi normal. Ya. Nah, contoh ini aplikasi distribusi normal yang pertama. Saya pilih dulu, gunakan warna biru. Pada setiap bulan, ya, misalkan di sebuah perumahan, didata untuk sebuah rumah tangga. Di sini dipilih Amerika karena saya ambil dari buku yang dicetak oleh penerbit Amerika gitu ya. Dan ini saya translate dari bahasa Inggris. Jadi setiap bulannya sebuah rumah tangga di Amerika menghasilkan rata-rata 28 pon koran. 28 pon koran, tahu ya pon itu ya. 28 pon itu kira-kira 14 kilogram ya. 14 kilogram koran untuk sampah atau daur ulang. Jadi biasanya kalau di luar negeri itu akan dipisahkan mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sehingga di sini disebutkan 2 kali gitu ya. Kira-kira 28 pon untuk sampah atau daur ulang. Kalau daur ulang itu misalkan kayak kertas, utamanya koran, itu adalah daur ulang. Nah, asumsikan standar deviasi atau deviasi standar adalah 2 pon. Nah, ini kalau ininya diketahui gampang, kita nggak usah ngitung standar deviasi gitu ya. Kalau standar deviasinya tidak diketahui, yang diketahui datanya, maka kalian harus menghitung sendiri standar deviasi dengan rumus yang sudah pernah kita pelajari. Ya. Lalu kemudian asumsikan jumlah yang dihasilkan terdistribusi secara normal. Nah, jika sebuah rumah tangga tersebut dipilih secara acak nih, lalu kemudian kita diminta mencari kemungkinan dihasilkan lebih dari 30,2 pon per bulan, itu berapa persen keluarga dalam satu perumahan tersebut yang kira-kira dia menghasilkan lebih dari 30,2 pon per bulan. Nah, kita akan menghitung nih. Ya, kita masih ingat rumusnya ya. Kita akan gunakan rumus ini. Z sama dengan X, ya. X itu yang kita tanyakan, dikurangkan mu, mu itu adalah rata-rata, dibagi eh, apa ini? Standar deviasi, ya. Langsung kita masukkan yang ditanyakan tadi 30,2, terus kemudian rata-ratanya ada 28 karena di perumahan tadi rata-rata 28 pon. Terus kemudian standar deviasinya tadi sudah diketahui 2, ya. Langsung aja kita hitung biasa, hasilnya kurang lebih 1,1. Kalau sudah ketemu 1,1 bagaimana? Karena tadi yang ditanyakan adalah lebih dari 30,2 pon, maka di sini kita akan cari peluang Z yang lebih besar dari 1,1. 1,1 itu adalah hasil dari ini. Ya, kita akan gunakan tabel distribusi normal ya, yang seperti ini ya. Nanti saudara cari Z lebih dari 1,1, berarti di sini kan 1,1 gitu ya, lebih dari. Nyarinya di mana Bu? Nyarinya di tabel. Berarti kalau ini adalah separuh, ini adalah 0,5 gitu ya. 0,5, yang 0,11 itu berapa? Maka yang lebih besar dari 1,1 itu tinggal dikurangkan. Ini misalkan cinta gitu ya. Jadi 0,5 dikurangkan cinta. Bagaimana mendapatkan nilai cintanya ini tadi? Kita tinggal buka tabel distribusi normal yang tersedia di mana-mana. Di Google pun juga ada. Ya. Sehingga diperoleh di sini, oh ini sudah ada ya, sudah saya tuliskan. Jadi kira-kira yang antara 0 sampai 1,1 itu nilainya 0,3643. Sehingga yang lebih besar dari 1,1 itu adalah
0,5 dikurangkan 0,3643, kurang lebih 0,1357. Ini jika dijadikan persentase, kurang lebih ada 13,57% dari rumah tangga di perumahan di Amerika tadi yang menghasilkan lebih dari 30,2 watt. Bu, bagaimana jika yang disajikan dalam soal ini adalah berupa data? Kalau berupa data, maka data tersebut perlu kita cari rata-ratanya. Lalu perlu kita cari standar deviasinya. Baru kita bisa menghitung seperti ini. Oke, ini gambarannya. Ya, gambarannya ini adalah tadi yang saya gambarkan persis. Kalau lebih besar dari 1,1 berarti kita akan mencari nilai yang di sini. Sehingga kita akan memilih nilainya dari, karena dia separuhnya adalah 0,5 dikurangkan yang ini kita cari melalui tabel distribusi normal. Hasilnya adalah ini. Jika dikurangkan, berarti hasilnya yang lebih besar dari 1,1 adalah ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan. Sudah cukup paham? Kalau cukup paham, saya lanjutkan. Ya. Selanjutnya, pada permasalahan yang sama, sekarang akan dicari antara 27 dan 31 pon per bulan. Ya, kalau tadi kan yang lebih besar dari 30,2 ya. Sekarang kita akan mencari antara 27 dan 31. Karena yang ditanyakan adalah 2 kali, maka kita akan menghitung nilai Z-nya 2 kali. Z1 saat 27 dan Z2 saat 31. Kita masih menggunakan rumus yang sama. Z1 sehingga X-nya kita ganti dengan 27, 28-nya tetap, 2-nya tetap. Oh, hasilnya adalah ini. Terus kemudian yang kedua kita cari saat X-nya adalah 31 pon. Ya, 31 pon. Sehingga dengan rumus yang sama ya, X-nya adalah 31 dikurangkan rata-ratanya tetap, standar deviasinya tetap. Berarti ini. Sehingga untuk nilai Z-nya kita akan nyari nilai Z antara min 0,5 sampai 1,5. Ya, langsung kita tunjukkan saja. Ya, pada sama dengannya ya. Lalu kemudian karena di sini hasilnya sama dengannya. Oke, hasilnya kita cari menggunakan tabel. Kita lihat gambarannya. Ya, ini ya. Jadi ya lebih besar dari 0,5 berarti daerahnya ini. Kemudian lebih kecil dari 1,5 berarti daerahnya ini. Berarti yang ini kita cari satu persatu. Ya, yang ini 0,5 sampai 0 ini saya rasa langsung ada di tabel. Hasilnya adalah ini. Kemudian yang antara 0 sampai 1,5 sudah ada di tabel juga, hasilnya ini. Ya, sehingga jumlahkan hasilnya adalah ini, 0,6247. Artinya peluang jumlah masyarakat gitu ya, jumlah rakyat Amerika tadi, penduduk Amerika, keluarga di Amerika yang sampahnya sekitar 27 sampai 31, 62,47%. 62,47. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Niko? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Bu. Oke. Saya tanya itu sambil ngecek jaringan saya masih bagus atau enggak gitu ya. Lanjut ya. Mau tanya atau langsung dilanjut? Silakan. Lanjut saja, Bu. Lanjut dulu ya. Oke.
Selanjutnya, aplikasi distribusi normal yang lain. Masih American ya, karena saya pakai buku dari Amerika memang. American Automobile Association gitu ya, alias asosiasi automobil punyanya orang Amerika gitu ya. Pleset ya ngomongnya ya. Melaporkan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk menanggapi panggilan darurat adalah 25 menit. Berarti rata-ratanya adalah 25. Ya, 25. Asumsikan variabel tersebut kira-kira terdistribusi normal dan deviasi standar adalah 45 menit, 4,5. Standar deviasi 4,5. Jika 80 panggilan dipilih secara acak, kira-kira berapa banyak yang akan dijawab dalam waktu kurang dari 15 menit? Ya, kita akan coba selesaikan. Berarti Z-nya adalah 15 menit yang akan kita cari. Lalu kemudian, X-nya adalah 15 menit, Z-nya yang akan kita cari. Rata-ratanya adalah 25, dan deviasinya adalah 4,5, kita hitung seperti biasa. Menggunakan kalkulator, hasilnya adalah min 2,22. Lalu kita akan cari nilainya. Karena tadi yang dicari apa? Yang waktu kurang dari 15 menit ya. Kurang dari, sehingga nilai Z-nya adalah kurang dari min 2,22. Ya, kira-kira kalau kita gambarkan standar deviasinya gini ya. Ya, min 2,2 anggap aja di sini gitu ya, min 2,22. Kalau kurang dari gini berarti kan kita harus mencari nilai yang ini antara min 2,22 sampai 0. Lalu 0,5 dikurangkan nilainya. Ternyata nilainya adalah 0,4868. Sehingga nilai yang di sini itu adalah 0,5 dikurangkan nilai tersebut. Hasilnya adalah 0,0132. Nah, sehingga karena tadi disampaikan adalah 80 panggilan, kita tinggal mengalihkan. Jumlah panggilan yang akan dilakukan dalam waktu kurang dari 15 menit adalah 80 dikali 0,0132 sama dengan 1,058. Atau kita kita bulatkan gitu ya, bulatkan karena ini dibulatkan ke bawah ya, di bawah nilai 0, di bawah nilai 5 gitu ya, kita bulatkan ke bawah sehingga kurang lebih ya hanya ada satu panggilan yang kurang dari 15 menit ya. Paham nggak? Boleh tanya kalau belum paham. Izin bertanya. Ya, silakan. Itu yang 0,5 itu dari mananya? 0,5 itu adalah menghitung distribusi normalnya. Ya, jadi kan kalau kemarin 2 minggu yang lalu kan kita belajar. Kalau distribusi normal yang bentuknya seperti gunung ini, peluangnya kan 1. Nah, kalau kita mempelajari setengah daerah, jadi peluangnya kan 0,5. Setengah daerahnya juga 0,5. Nah, kalau kita akan mencari nilai daerah yang sini, misalkan, berarti kan kita bisa memanfaatkan daerah yang ini saja. Artinya kita akan memanfaatkan daerah dengan peluang 0,5. Biasanya kalau di tabel standar distribusi normal itu ditampilkannya hanya nilai misalkan dari min 2,22 sampai 0. Nah, kalau kita diminta mencari sisanya yang ini, maka kita akan mencari dengan cara menghitung peluang yang utuh sebelum dikurangkan dikurangi dengan peluang dari min 2,22 sampai 0 sehingga kita bisa menemukan nilai ini. Jadi kayak luasan gitu loh, Mbak. Kalau segini penuh ini luasannya 1. Kalau kita akan belajar mencari luasan yang kecil ini, kelihatan ya. Yang kecil ini berarti kan saya harus mencari nilai separuhnya dari luasan ini yaitu 0,5 dikurangkan dengan luasan ini yang ada di tabel.
Ini menghitung distribusi normalnya. Gimana? Udah paham belum? Ya, Bapak. Terus yang 0,4868 itu apanya? Tabel. Yang 2 minggu lalu hadir nggak? Nyari di tabel. Jadi silakan nanti googling, cari tabel distribusi normal gitu ya. Yang 2 minggu lalu, saya nggak tahu sudah saya share atau belum ya materinya. Ini ya, tabel distribusi normal. Nanti tabelnya itu isinya ada 2 larik gini. Ya, ini Z. Misalkan di sini kita akan melihat luas dari min 2,22 sampai 0. Nanti kita akan cari di sini yang min 2,22 dan di sini 0. Nah, nanti di sini hasilnya akan muncul nilai ini. Misalkan 0,4862. Ini langsung kita ambil dari tabel. Jadi nilai 0,5 tadi dikurangkan dengan nilai yang ada di tabel. Sehingga ketemu nilai ini. Gimana? Paham. Terima kasih. Ya, yang lain? Tabelnya gampang kok itu. Tinggal googling aja di Google segala macam. Tapi harus cari distribusi normal gitu ya. Jangan yang berganda atau yang lain karena beda. Ini setiap jenis distribusi normal itu berbeda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Bisa dilanjut? Oke, saya lanjutkan. Nah ini ya gambarannya ya Mbak Febri ya. Jadi misalkan kita diminta untuk mencari nilai yang minta mencari nilai yang ini ya, yang kecil ini. Nilai yang ini berapa? Nah, kita akan mencari karena antara jadah min 2,22 dikurang dari gitu di tabel nggak ada. Adanya pada batasan tertentu, misalkan tadi yang saya sampaikan dari min 2,22 sampai 0, maka untuk mencari luasan yang ini kita cari dengan cara menghitung peluang yang semua besar ini adalah 0,5. Nolnya ini kan cuma tambahan ya. Dikurangkan dengan luasan ini yang dapat dari tabel, yaitu ini. Ini tanda pengurangan ini harusnya di sini aja. Ya, jadi dia dikurangkan. Sehingga kita bisa mencari peluang yang kecil ini sebesar 0,0132. Tinggal dikalikan dengan 80 karena 80 panggilan. Gitu ya. Lanjut ya. Selanjutnya, sebuah perguruan tinggi eksklusif ingin menerima hanya 10% teratas dari semua lulusan senior berdasarkan hasil tes penempatan nasional. Tes ini memiliki rata-rata 500, ya, rata-rata 500. Kemudian standar deviasi 100. Temukan skor batas untuk ujian. Asumsikan variabelnya terdistribusi normal, ingat hanya dilihat 10% teratas. Ini ketahui. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, di sini disampaikan, oke. Ya, bekerja mundur untuk menyelesaikan masalah ini. Kita akan menghitung dulu, kurangi 0,1, 0,1 itu tadi karena dia minta 10% gitu ya. Kita akan mencari 10% teratas, jadi kita akan mengurangi 0,1 dari 0,5. 0,5 itu adalah peluang dari mana? Semua lulusan senior berdasarkan 0,5 itu 0,5 separuhnya itu ya. Separuhnya ini ya, 0,5 ya. Separuhnya distribusi, jadi kurangi 0,1 dari 0,5 untuk mendapatkan luas di bawah kurva normal untuk siswa yang diterima. Ya, 0,5 tadi yang separuh dari distribusi normal. Sehingga kalau kita gambarkan, misalkan kita gunakan yang ini saja gitu ya.
karena dia yang diterima itu yang lebih besar daripada yang hanya 10%, 10% dari yang terbanyak gitu ya, dari yang terbaik 10% tertinggi, maka kita asumsikan dia dikurangkan 0,5 dikurangkan 0,1 tadi sehingga ditemukan Z-nya adalah 0,4 ya. 0,3 ini hanya tambahan saja. Nah, kemudian kita gunakan nilai yang terdekat. Nilai terdekat ini adalah kita pakai tabel, kita buka tabel yang dekat dengan 0,400 ini yang ada di bawahnya 0,400 yang paling dekat berapa? Nanti silakan dibuka tabelnya. Nilainya adalah 0,3997. Nah, 0,3997 itu berapa? Oke, bentar. Nah, kita simpan dulu ya yang tadi. Kita simpan dulu, terus kemudian kita akan mencoba memasukkan seperti ini. Rumusnya Z sama dengan X min mu per delta sama dengan X min 500 itu tadi rata-ratanya, 100 ini adalah standar deviasinya, 1,28 ini adalah yang kita cari di tabel dari yang memiliki peluang 0,3997. Hasilnya adalah 1,2. Sehingga kita akan mencari nilai X-nya. Paham nggak sampai sini? Sebelum saya lanjutkan, paham nggak? Boleh tanya kalau nggak paham. Halo? Saya nggak paham ya. Ya, jadi nilai 1,28 itu tadi kita cari perkiraan yang nilai terdekat dari 0,4 yang ada di tabel. Boleh di-download tabelnya ya kalau masih bingung. Seperti itu. Sehingga kita akan mencari nilai X-nya. Nah, X tinggal kita kalikan aja. Berarti kalau X min 500 sama dengan 1,28 kali 100 gitu ya. Dikalikan silang ya. Jadi X adalah 1128 gitu ya, dikurangkan 500 gitu ya. Enggak. Min 500 dipindah ke ruas kanan jadi plus 500. Ya. Jadi 1,28 dikalikan 100, kemudian min 500-nya dipindah ke ruas kanan jadi plus 500. Nah, 1,28 dikalikan 100 kan 128, ditambah 500 menjadi 620. Nah, ini tadi kan kebalikannya dari yang dari yang 0,5 kurangi 0,1 ya, dari nilai 0,4. Nah, sekarang untuk mencari nilai yang diterima ya, 628 harus digunakan sebagai or cut off. Ya. Jadi nilai yang berarti kalau di bawah nilai 628 berarti dia tidak diterima. Itu ya, ini ya. 0,4 itu tadi ini nilainya adalah 1,28. Nah, kita akan mencari nilai ini berarti digunakan untuk nilai cut off. Jadi nilai minimal untuk diterima atau tidak. Nah, sebagai catatan tadi untuk menyelesaikan ini saya rasa sudah paham ya. Tinggal digeser-geser aja. Ini bukan rumus yang pasti gitu ya. Cuman penggeseran aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Nah, ini tadi dikatakan, ini kan sebenarnya geser-geser rumus saja ya. Untuk menyelesaikan, untuk mencari nilai X, kita bisa menggunakan X sama dengan Z dikalikan standar deviasi ditambah rata-rata. Contohnya, untuk studi medis, seorang peneliti ingin memilih orang di tengah 60% populasi berdasarkan tekanan darah. Selanjutnya,
Jika tekanan darah sistolik rata-rata, berarti rata-ratanya adalah 120, dan deviasi standarnya adalah 8, temukan batas atas dan bawah yang akan membuat orang ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Nah, perhatikan bahwa dibutuhkan dua nilai, satu di atas min dan yang satu di bawah min. Nilai Z terdekat masing-masing adalah, ini kita tinggal mencari hitungannya ya. Nilai terdekat masing-masing adalah 0,84 dan min 0,84 dan min 0,84. Ini kita hitung ya, menggunakan rumus yang tadi ya. X sama dengan apa tadi? Z dikalikan tanda deviasi. Ini kayaknya nggak mudeng ini. Ya, nggak ada bunyinya ini. Ngerti nggak? Yang tabelnya tadi udah ketemu atau belum? Niko? Hafiz? Tabelnya sudah ketemu apa belum? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Sudah tahu nilai 0,84 sama min 0,84 ini dari mana? Bingung, Bu. Cara buka tabelnya bisa nggak? Saya coba tunjukkan ya, buka tabelnya. Tabel distribusi normal standar. Ya, ini. Wah, ini ya banyak ya, dan jangan sampai salah ini. Ini yang kurang lengkap, tapi nanti bisa dicari di yang paling lengkap ya. Oke, nah misalkan tadi nih kita cari yang 0,4, oh kurang panjang ya. Tabelnya kurang panjang. Bentar, saya akan gunakan tabel punya saya. Bentar. Agak lemot ini karena saya pakai. Oke, ini. Bentar. Lemot banget. Wah, ini nggak komplit ya. Kita bisa menemukan tabel normal yang komplit di... Jadi ada yang versi 00, ada yang versi koma gitu ya, dan ada yang versi apa bulat. Nah, kita perlu cari yang koma-koma supaya lebih lengkap. Ya. Coba saya tampilkan dulu. Sebenarnya bisa dihitung sendiri ya. Kalau misalkan kita pakai rumus yang dulu saya berikan, distribusi normal,
tinggal kita hitung sendiri itu bisa. Tapi memang lebih mudah yang kita tinggal baca aja. Tapi kalau ini seperti ini yang saya tunjukkan, ini kan satu angka di belakang koma ya. Kalau satu angka di belakang koma ini agak susah karena biasanya kita ketemu dua angka di belakang koma. Jadi misalkan tadi kita akan nyari yang nilainya dekat dengan 0,4 gitu ya. Yang paling dekat dengan 0,4 ada ini ya, 0,3997. 0,3997 itu saat kapan? Saat antara 1,28 ya, 1,28. Jadi ini koma di belakangnya ya. 1,29 misalkan ini. Ini 1,20 gitu ya bacanya ya. Jadi dua angka di belakang komanya itu, angka yang kedua itu yang di atas ini. Ngerti nggak? Bu, kenapa kok saya nggak ngambil, tadi Bu Buci nggak ngambil 0,4015? Karena tadi kita kan bicaranya yang maksimal 0,4 ya. Berarti nggak boleh lebih dari 0,4. Berarti ya paling tinggi ya 3,997. Berarti 1,28. Terus kemudian yang untuk kasus yang sekarang, kita coba bawa lagi. Jika tekanan darah sistolik adalah 8, 120 itu adalah rata-rata, terus kemudian standar deviasi adalah 8, temukan, kok bacaan ya, batas mungkin ya, batasan atas dan batasan bawah yang akan membuat orang ini memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Perhatikan bahwa dibutuhkan dua nilai, satu di atas min dan satu di bawah min. Ini kayaknya diketahui deh. Nilai Z terdekat masing-masing adalah 0,84 dan 0,84. Kayaknya diketahui itu ya, nilai batas atas dan batas bawahnya Z ya. Karena di sini tidak bicara yang lain tentang Z, cuman dia dipilih, memilih orang di tengah 60% populasi tadi. Kalau kita hitung X, coba kita hitung ya. Kita hitung Z-nya, rumusnya apa? Z sama dengan X min rata-rata dibagi standar deviasi. X-nya tadi berapa? 60%. 60 itu syarat atau bukan ya? X-nya adalah X min 120 dibagi 8. Iya, X-nya itu kita tidak tahu. X-nya ini malah yang kita cari. Jadi Z-nya ini diberikan ya. Dia kalau kita cari yang dekat dengan di bawah min, berarti kita akan gunakan rumus ini X sama dengan Z dikalikan standar deviasi ditambah min. Ya ini diberikan ya 0,8 dan min 0,84. Kita tinggal menggunakan untuk Z-nya. Jadi nanti kita akan menghitung nilai X1 dan X2 dari Z1 dan Z2 ini. Ya, X sama dengan Z dikalikan standar deviasi ditambah rata-rata. Hasilnya kurang lebih adalah seperti ini. X-nya adalah 126,72. Yang satunya, yang X2-nya, ini tadi kan X1 ya. X2-nya kita tinggal ganti Z-nya dengan min 0,84. Dengan rumus yang sama, hasilnya adalah ini. Nah, sehingga pembacaan tadi apa? Tekanan darahnya ya antara 113,28 dan 126,78. Kita bisa melihat di sini ya. 0,84 itu di sini, 0,84 itu di sini, berarti kita akan mencari yang di antaranya ya. Di sini. Oh iya benar ya, 0,6 ya. Ini. Jadi sebenarnya dia mendapatkan nilai 0,84 dan 0,6
min 0,84 dan 0,84 itu dari tadi karena kita melihat 60% ya. 60% kita ambil 30% yang di sebelah kanannya ya dan 30% di kirinya. Tapi ini juga diasumsikan, dibelikan oleh orangnya. Kan bisa saja 60% itu di kanan semua, 60% di kiri semua gitu ya. 60% di kanan itu maksudnya berarti yang kanan 50%, yang kiri 10, yang kiri 50% atau yang kanan 10. Tapi ini diambil tengah-tengahnya. Berarti antara 0,3 sama 0,3. Berarti nilai Z-nya adalah kita temukan tadi akhirnya 0,84 dan min 0,84. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Mbak Febri, sudah paham atau belum? Kalau belum tak boleh tanya loh ya. Mas Niko, Dendra, Sultan, Sultan, Sultan ada Sultan? Ada Bu, Sultan udah paham belum? sudah Bu. Oke, oke ya. Kalau sudah paham Sultan, saya anggap semuanya sudah paham. Tapi kalau nggak ngerti tanya ke Sultan ya. Yang penting punya tabel ajaib tadi, insya Allah bisa ya ngerjakannya ya. Ditambah lagi kalau tinggal masukkan aja standar deviasinya berapa gitu ya. Rata-ratanya berapa, gampang banget. Kalau misalkan standar deviasi sama rata-ratanya nggak ada, berarti kita harus ngitung ya pakai rumus yang sebelumnya. Standar deviasinya berapa, ngitung rata-rata berapa. Oke, dikit lagi saya rasa nggak banyak lagi terkait distribusi sarana sampel. Distribusi sarana sampel itu adalah distribusi sampel, sarana sampel adalah distribusi yang diperoleh dengan menggunakan sarana yang dihitung dari sampel acak dengan ukuran tertentu yang diambil dari suatu populasi. Ya, kesalahan pengambilan sampel adalah karena pengambilan sampel ya. Perbedaan ini berarti kita bicaranya error nanti ya. Perbedaan antara ukuran sampel dan ukuran populasi yang sesuai karena fakta bahwa sampel bukanlah representasi sempurna dari populasi. Ya, kesalahan pengambilan sampel karena sebenarnya pengambilan sampel ini kurang efektif gitu ya untuk digunakan melakukan survei karena bisa saja kita salah mengambil sampel. Jadi misalkan saya akan mengambil dari mahasiswa informatika sejumlah 40 mahasiswa. Saya ambil apakah mahasiswa tersebut paham dengan kuliah statistika dasar gitu ya. Misalkan saya pinggir yang saya ambil Sultan, terus siapa lagi tadi? Febri, terus siapa lagi? Nah, ternyata ketika saya ambil Sultan dan Febri untuk mewakili anak informatika, oh dia itu paham standar statistika dasar gitu ya. Ternyata waktu yang lain mengerjakan, siapa misalkan X mengerjakan, loh kok nilainya 10? Nah katanya tadi sudah ngerti dengan menggunakan sampel si Sultan sama si Febri gitu ya. Artinya berarti ada kesalahan dalam pengambilan sampel karena pengambilan sampelnya adalah diambil yang nilainya yang tinggi-tinggi, misalkan seperti itu sehingga yang nilainya rendah tadi tidak tercover. Sehingga misalkan Bu Puji menjelaskannya ya sudah, berarti sudah cukup karena dianggap sudah mengerti. Gitu ya. Jadi pengambilan sampel ini juga perlu dipelajari metodenya sehingga tidak terjadi kesalahan. Kalau pada akhirnya terjadi kesalahan ya tidak apa-apa, nanti tinggal disampaikan errornya berapa kesalahan. Coba. Nah, kesalahan pada pengambilan sampel yaitu perbedaan antara ukuran sampel dan ukuran populasi yang sesuai karena fakta bahwa sampel bukanlah representasi sempurna di populasi. Tadi sudah saya sebutkan secara saya. Terus sekarang properti distribusi sarana sampel. Jadi properti itu ibaratnya perhitungan yang digunakan ya pada distribusi sarana sampel. Kita akan menggunakan min.
Min ini adalah yang kita gunakan adalah min dari min sampel. Nilainya dia akan sama dengan min populasi. Kita nanti akan hitung apakah min sampel nilainya sama dengan min populasi. Saya rasa di awal dulu sudah saya pernah jelaskan ya, cara menghitung min sampel, min populasi, median sampel, median populasi gitu ya. Nanti silakan dibuka kembali rekaman saya atau slide saya ya. Lalu kemudian untuk deviasi standarnya juga demikian, deviasi standar min sampel, yaitu akan lebih kecil dari deviasi standar populasi. Dan itu akan sama dengan deviasi standar populasi dibagi dengan akar kuadrat ukuran sampel. Nanti dihitung. Ya, ada rumusnya di sini saya tunjukkan. Misalkan seorang profesor memberikan kuis 8 poin pada kelas kecil yang terdiri dari 4 siswa. Ya, 4 siswa. Hasilnya adalah nilainya adalah 2 benar, 6 benar, 4 benar, 8 benar. Nah, asumsikan keempat siswa tersebut merupakan populasi. Oke, kita akan menghitung rata-rata populasi, berarti kita akan cari rata-rata populasi dengan cara menghitung nilai keempatnya dibagi dengan 4 orang. Ya, karena jumlah muridnya ada 4. Nilainya 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 adalah 4. Jadi rata-rata populasinya adalah 5. Lalu kemudian standar deviasi. Nah, simpangan baku populasi atau standar deviasi, kita tinggal menghitung rumusnya dengan cara X dikurangkan rata-rata dikuadratkan gitu ya. 2 dikurangkan 5 dikuadratkan, 6 kurangkan 5 kuadratkan, 4 kurang 5 kuadratkan. Singkat cerita ya, hasil yang diperoleh dibagi dengan 4. Nilainya adalah 2,234. Sekarang kita akan cek grafik distribusi skor seragam dan ditampilkan pada slide berikutnya. Selanjutnya, kami akan mempertimbangkan semua sampel ukuran 2 yang diambil dengan penggantian. Oke. Ya, jadi ini adalah skornya, ini adalah grafik distribusi aslinya bentuknya seperti ini. Terus kemudian sampelnya kita ambil tadi berapa? 2 ya. Dia akan nih, semua sampel dengan ukuran 2 ya, diambil dengan penggantian. Jadi misalkan kita ambil minnya tadi, sebentar. Sampelnya, misalkan sampelnya saya ambil sebentar, ini penggantiannya untuk apa ya, sampel dan min ini ya. Tadi minnya hasilnya adalah 5 ya. Minnya adalah 5, itu adalah, oh itu tadi min populasi ya, bukan min sampel ya. Nah, misalkan diberikan kayak gini, itu tadi min populasi bukan min sampel, dan sekarang adalah min sampel. Misalkan kita punya data dikasih kayak gini, sampelnya 2,2, min sampelnya 2. Sampelnya 2,4, min sampelnya adalah 3, dan seterusnya. Ini diberikan. Ya, sehingga kita bisa menjadikan satu gitu ya. Untuk yang X bar min alias X bar min ini adalah min dari sampel. Untuk yang minnya 2, berapa jumlahnya? 1. Untuk yang minnya 3, kita lihat yang minnya 3, ini kan 1, 2, ya. 2. Yang minnya 4, kita cari aja 4. 1, 2, 3. Yang minnya 4, 3. Betul ya? Yang minnya 5, 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya ya. Jadi data tadi diketahui, lalu kita akan menjadikan dia distribusi frekuensinya, dijadikan 1. Nah, nanti untuk mencari rata-rata dari sampel, berarti tinggal gimana dikalikan ya. Ini dikalikan ini, ditambah ini, dikalikan ini, ditambah ini, kalikan ini, tambah ini, kalikan ini.
dan seterusnya dibagi dengan jumlahan dari frekuensi. Masih ingat ya? Ingat nggak beberapa minggu yang lalu? Ya. Sehingga hasilnya adalah apakah betul 5 juga? Coba kita hitung. 2 dikalikan 1, 2. Ditambah 6. Ditambah 12. Ditambah 20. Ditambah 18. Ditambah 14. Ditambah 8. Berapa jumlahnya? Dibagi. Ada yang pegang kalkulator? 2 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 18 tambah 14 tambah 8 sama dengan 80 ini. Dibagi 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 16. Oke. Ini F-nya adalah jumlahnya 16. 16. Hasilnya adalah 5. Ya, jadi tadi di awal kita menghitung min dari populasi, ya. Min dari populasi adalah 5. Dan ternyata sekarang adalah min sampelnya. Juga hasilnya 5. Berarti syarat pertama tadi yang disampaikan sudah terpenuhi. Ya, tadi min populasi sama dengan min sampel. Sekarang kita akan hitung yang standar deviasi. Nah, sekarang dan standar deviasinya. Standar deviasi dari sampel. Standar deviasi dari sampel jumlahnya adalah 1,581. 1,581. Ini adalah standar deviasi sampel. Yang standar deviasi populasi tadi berapa? 2, kalau nggak salah ya. Standar deviasi populasi adalah 2,236. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa pemilihan sampelnya benar jika standar deviasi sampel itu harus lebih kecil dari standar deviasi populasi. Ya. Dan itu akan sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar kuadrat ukuran sampel. Coba ya. Kita akan cek 2,236 ya. 2,236. 2,236. Dan katanya kalau 2,236 dibagi dengan, oh ini ya, this is same dari ini. Ukuran sampelnya, ya. Standar deviasi dibagi, berarti dia harusnya kalau ini dibagi ukuran sampelnya kan tadi 4 ya, akar dari 4 ya. Akar dari 4. 2, benar nggak? 2,236 dibagi 2 sama dengan 1,5. Oh, 2,2. 2,336 atau 2,236 ya? 2, dibagi 1,68. Sebentar, ini kok kurang pas ya. Yang jelas yang di sini yang syarat keduanya sudah terpenuhi ya, bahwa standar deviasi dari sampel dia haruslah lebih kecil dari standar deviasi populasi. Dan di sini disampaikan bahwa dia kurang dari akar 2. Ukuran sampelnya kok 2 ya? Ukuran sampel atau ukuran populasi ya? Kalau populasinya kan 4. Oh ya, dibagi ukuran sampel ya. Kalau tadi kan populasinya 4. Nah, sampelnya tadi diambil 2 karena beberapa tadi kan saya sampaikan bahwa sampelnya diambil 2. Jadi ini bukan akar 4 tapi akar 2. Sorry. Ini bukan 4. 4 itu adalah populasi. Jadi dia akan akar 2. Nah, sehingga hasilnya sudah sama. Ya, ini 2,2. Sorry. Sudah sesuai. Kita akan coba cari ya. Akar dari 2 berapa? Akar 2.
2,236 dibagi akar 2. 1,581. Sudah benar ya? Oke. Bentar, saya hapusnya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah ngerti atau masih bingung? Boleh ditanyakan. 2,236 ini adalah 2. Ini adalah sampel. Kalau 4 tadi adalah populasi. Sudah cukup jelas saya rasa. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ini dari mana Bu duanya? Dari soal, tadi sudah disampaikan. Jika sampelnya kita ambil 2, yang ini kita hitung biasa. Ya, jadi untuk mencari kesalahan standar mean gitu ya, the standard deviation of the sample mean is a standard error of mean. Dengan cara rumusnya adalah seperti ini. Ya. Sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Ini nggak Bu, tanya karena untuk ya. UTS itu gimana, Bu? Maksudnya berkelompok Untuk lagi UTS apa sudah gimana? seperti yang saya sampaikan. Bunda, seperti yang saya sampaikan, kalau UTS nanti kan tulis. Kalau tulis berarti sendiri. Yang UAS nanti yang saya minta presentasi. Ya. Sehingga jadi nanti bisa berkelompok 2 orang. 2 sampai 3 orang. Sebentar, saya stop dulu recordingnya ya.